35 fakta geografis tentang wilayah-wilayah yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Tahukah kamu bahwa di sepanjang garis khatulistiwa terdapat wilayah-wilayah di mana gaya gravitasi sedikit lebih lemah dibandingkan bagian lain di planet ini? Karena bentuk asli bumi, bahwa beberapa wilayah yang dilintasi garis ini berada di atas blok tektonik yang tidak stabil, tempat hutan hujan, gunung berapi, dan patahan aktif bertemu dalam zona yang secara mengejutkan sangat sempit, dan bahwa di negara-negara yang dilintasi garis khatulistiwa, ada daerah-daerah di mana sungai mengalir ke arah yang berlawanan hanya beberapa kilometer terpisah, menandai batas alam yang hampir tak terlihat. Garis khatulistiwa bukan sekadar garis imajiner, ia adalah sebuah sabuk tempat geografi planet ini berperilaku berbeda dibandingkan hampir semua tempat lain di bumi. Hari ini, kamu akan menemukan 35 fakta geografis tentang wilayah-wilayah yang dilintasi oleh garis khatulistiwa yang akan sepenuhnya mengubah cara kamu memahami garis yang membagi bumi ini. 35. Tempat Andes bertemu khatulistiwa, paradoks ketinggian tinggi Ekuador. Di Ekuador, garis khatulistiwa membelah langsung pegunungan Andes, menciptakan salah satu kontradiksi geografis paling dramatis di bumi. Puncak-puncak bersalju dan gletser yang berada hampir tepat di titik tengah planet. Gunung berapi seperti Cayambe, yang gletser puncaknya terletak persis di garis khatulistiwa, menantang anggapan umum bahwa wilayah khatulistiwa selalu panas dan datar. Ketinggian di sini sepenuhnya membentuk ulang iklim. Sementara khatulistiwa biasanya berarti radiasi matahari yang intens dan kehangatan. Ketinggian di atas 4.000 meter mengalami suhu beku sepanjang tahun. Benturan antara lintang dan ketinggian ini menghasilkan zona iklim vertikal yang ekstrem dalam jarak yang sangat pendek, dari hutan hujan tropis hingga tundra alpin. Ini adalah salah satu contoh paling jelas bahwa garis khatulistiwa tidak menentukan iklim sendirian. Relief dan ketinggian dapat sepenuhnya mengesampingkan lintang. Each 34, sistem sungai yang lebih besar dari benua, Brasil dan Amazon khatulistiwa. Brasil menampung bagian terbesar dari cekungan Amazon, yang sebagian besar membentang di sepanjang garis khatulistiwa, dan posisi ini menjadi kunci mengapa sistem ini begitu luas dan kuat. Di dekat khatulistiwa, pemanasan matahari yang intens mendorong penguapan konstan, memicu curah hujan yang terus-menerus yang memberi makan ribuan anak sungai. Sungai Amazon melepaskan lebih banyak air tawar ke Samudra Atlantik dibandingkan beberapa sungai terbesar berikutnya digabungkan, secara halus menurunkan kadar salinitas laut jauh dari garis pantai. Panjang siang hari yang stabil dan ketiadaan musim sejati di khatulistiwa memungkinkan vegetasi tumbuh sepanjang tahun, memperkuat siklus hidrologi yang menopang dirinya sendiri. Di wilayah ini, geografi, iklim, dan garis khatulistiwa bekerja bersama menciptakan hutan hujan dan sistem sungai terbesar di bumi. Sebelum melanjutkan, pastikan untuk berlangganan dan memberikan like agar terus menemukan geografi aneh dan luar biasa dari seluruh dunia kita. OM33, dua belahan bumi, satu negara. Geografi khatulistiwa Indonesia yang terfragmentasi. Indonesia adalah satu-satunya negara yang wilayahnya tersebar begitu merata di kedua belahan bumi sepanjang garis khatulistiwa, dan geografinya mencerminkan fragmentasi ini. Garis khatulistiwa melintasi pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, menempatkan kota dan hutan hujan sekaligus di utara dan selatan titik tengah global. Karena Indonesia berada di cincin api Pasifik, panas khatulistiwa berpadu dengan aktivitas tektonik untuk memicu hutan lebat, curah hujan yang sering, dan tanah vulkanik yang sangat subur. Hasilnya adalah salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di planet ini. Garis khatulistiwa tidak sekadar melewati Indonesia, ia memperkuat perannya sebagai persimpangan biologis dan geologis antara Asia dan Oseania. 32. Dataran tinggi khatulistiwa, zona sejuk tak terduga di Kenya. Di Kenya, garis khatulistiwa melintasi dataran tinggi dan pegunungan vulkanik alih-alih hutan dataran rendah, menghasilkan iklim yang terasa mengejutkan ringan untuk negara khatulistiwa. Kota-kota di dekat khatulistiwa mengalami siang hari yang hangat dan malam yang sejuk alih-alih panas tropis yang konstan. Gunung Kenya, puncak tertinggi kedua di Afrika, menjulang tepat di selatan garis khatulistiwa dan menopang gletser meskipun menerima paparan matahari yang intens. Kombinasi tidak biasa ini dimungkinkan karena ketinggian mengimbangi lintang. Garis khatulistiwa di sini menyoroti bagaimana geografi vertikal membentuk permukiman manusia, pertanian, dan ekosistem, memungkinkan perkebunan teh dan hutan beriklim sedang tumbuh di tempat yang banyak orang kira hanya berupa sabana atau hutan hujan.
O31, mesin hijau cekungan Kongo, Republik Demokratik Kongo. Garis khatulistiwa membelah langsung jantung Republik Demokratik Kongo, menambatkan salah satu sistem hutan hujan kontinu terbesar di dunia. Tidak seperti hutan musiman di tempat lain, posisi khatulistiwa menjamin curah hujan hampir konstan dan variasi suhu yang minimal. Sungai Kongo melintasi garis khatulistiwa 2 kali, membentuk lingkaran besar yang mengalirkan cekungan yang sangat luas. Wilayah ini memainkan peran krusial dalam penyimpanan karbon global dan pengaturan iklim. Stabilitas yang diberikan oleh garis khatulistiwa memungkinkan ekosistem berkembang tanpa gangguan, menghasilkan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan tutupan hutan lebat yang menyaingi Amazon dalam kepentingan ekologis. 30. Garis pantai di khatulistiwa antarmuka Atlantik Gabon. Gabon adalah salah satu negara langka di mana garis khatulistiwa melewati hutan hujan lebat dan langsung masuk ke Samudra Atlantik. Posisi khatulistiwa pesisir ini membentuk ekosistem laut dan darat secara bersamaan. Perairan laut yang hangat bertemu dengan curah hujan lebat dari hutan pedalaman, menciptakan hutan bakau, laguna, dan perairan pesisir yang kaya nutrisi. Hutan khatulistiwa Gabon membentang hampir tanpa terputus hingga ke laut, sebuah keunikan geografis. Garis khatulistiwa di sini memengaruhi arus laut, pola hujan, dan distribusi satwa liar, menjadikan Gabon salah satu lingkungan khatulistiwa paling murni dan paling sedikit terfragmentasi di Afrika. 29. Tempat 2 hutan hujan hampir bersentuhan, zona transisi khatulistiwa Kolombia. Di Kolombia, garis khatulistiwa menyentuh bagian selatan negara ini, menghubungkan hutan hujan Amazon dengan sistem pegunungan Andes. Hal ini menciptakan salah satu zona transisi ekologi paling kompleks di bumi. Udara lembab yang naik dari Amazon bertabrakan dengan lereng pegunungan, menghasilkan curah hujan intens dan hutan awan. Wilayah khatulistiwa Kolombia menopang keanekaragaman hayati yang luar biasa karena tumpang tindih ekosistem ini. Garis khatulistiwa di sini bukan satu garis tunggal, melainkan zona percampuran, tempat hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan sistem sungai berinteraksi dalam ruang geografis yang sangat terkompresi. 28. Negara kepulauan yang terbelah oleh planet. Geografi global Kiribati. Kiribati adalah salah satu dari sedikit negara yang garis khatulistiwanya melintasi hampir seluruh wilayah laut alih-alih daratan. Tersebar di jutaan kilometer persegi Samudra Pasifik, pulau-pulaunya berada di kedua belahan bumi dan melintasi beberapa zona waktu. Posisi garis khatulistiwa berkontribusi pada suhu yang stabil, tetapi juga membuat Kiribati terpapar kenaikan permukaan laut dan kerentanan iklim. Dengan ketinggian yang rendah dan paparan langsung matahari khatulistiwa, bahkan perubahan kecil pada suhu laut atau permukaan laut memiliki dampak yang sangat besar. Kiribati menunjukkan bagaimana geografi khatulistiwa bisa lebih bersifat maritim daripada kontinental, mendefinisikan ulang arti wilayah khatulistiwa. 27. Khatulistiwa vulkanik puncak Samudra Sao Tome dan Principe. Sao Tome dan Principe terletak hampir tepat di garis khatulistiwa di Teluk Guinea, menjulang curam dari Atlantik sebagai pulau-pulau vulkanik. Posisi khatulistiwa mereka menjamin kelembapan tinggi dan curah hujan yang sering, terutama di lereng yang menghadap angin. Medan pulau yang terjal memaksa udara khatulistiwa yang lembab naik ke atas, menghasilkan hutan hujan lebat dan mikroiklim dramatis dalam jarak yang sangat pendek. Kombinasi antara matahari khatulistiwa dan geologi vulkanik ini telah menciptakan ekosistem terisolasi dengan tingkat endemisme yang tinggi. Di sini garis khatulistiwa meningkatkan isolasi alih-alih konektivitas, membentuk lanskap pulau yang unik. 27. Khatulistiwa vulkanik puncak Samudra Sao Tome dan Principe. Sao Tome dan Principe terletak hampir tepat di garis khatulistiwa di Teluk Guinea, menjulang curam dari Atlantik sebagai pulau-pulau vulkanik. Posisi khatulistiwa mereka menjamin kelembapan tinggi dan curah hujan yang sering, terutama di lereng yang menghadap angin. Medan pulau yang terjal memaksa udara khatulistiwa yang lembab naik ke atas, menghasilkan hutan hujan lebat dan mikroiklim dramatis dalam jarak yang sangat pendek. Kombinasi antara matahari khatulistiwa dan geologi vulkanik ini telah menciptakan ekosistem terisolasi dengan tingkat endemisme yang tinggi. Di sini garis khatulistiwa meningkatkan isolasi alih-alih konektivitas, membentuk lanskap pulau yang unik. 26. Sungai yang mencerminkan matahari. Jalur air khatulistiwa Republik Kongo. Di Republik Kongo, garis khatulistiwa sejajar dengan sistem sungai utama yang memberi makan cekungan Kongo. Sungai-sungai ini mengalami aliran yang relatif stabil sepanjang tahun karena curah
curah hujan khatulistiwa tidak memiliki ekstrim musiman yang kuat. Sudut matahari tetap tinggi sepanjang tahun, memaksimalkan penguapan dan konveksi yang terus-menerus mendaur ulang kelembapan kembali ke atmosfer. Hasilnya adalah ritme curah hujan dan debit sungai yang hampir konstan. Keseimbangan geografis ini menggambarkan salah satu efek paling kuat dari garis khatulistiwa, menciptakan stabilitas alih-alih ekstrem, memungkinkan ekosistem dan aktivitas manusia beradaptasi dengan siklus lingkungan yang dapat diprediksi. 20 PM Byte. Ketika bayangan hampir menghilang, matahari khatulistiwa di Kolombia. Di Kolombia khatulistiwa, posisi matahari berperilaku dengan cara yang terasa hampir tidak wajar bagi pengunjung dari lintang yang lebih tinggi. 2 kali setahun, saat equinox, matahari melintas hampir tepat di atas kepala pada tengah hari matahari. Pada saat itu, objek vertikal hampir tidak memiliki bayangan, sebuah pengingat visual bahwa wilayah ini berada dekat titik tengah rotasi bumi. Fenomena ini tidak hanya bersifat simbolis, ia memiliki konsekuensi geografis yang nyata. Sudut cahaya matahari yang hampir vertikal mengirimkan energi matahari yang intens dan efisien ke permukaan, mempercepat penguapan dari hutan, sungai, dan tanah. Energi ini memicu pembentukan sistem awan menjulang yang melepaskan hujan lebat, terutama di kaki pegunungan Andes. Oleh karena itu, posisi khatulistiwa Kolombia memperkuat interaksi antara radiasi matahari dan medan pegunungan, menghasilkan beberapa wilayah basah dan paling produktif secara biologis di Amerika. Di sini garis khatulistiwa secara langsung membentuk bagaimana energi masuk ke lanskap dan bagaimana energi tersebut diubah menjadi iklim dan kehidupan. Fase 213, Esti khatulistiwa, dunia vertikal Gunung Kenya. Gunung Kenya menjulang tepat di selatan garis khatulistiwa, namun puncaknya mencapai kondisi dingin permanen, menopang gletser dan ladang es alpin. Hal ini menciptakan salah satu demonstrasi paling jelas di bumi bahwa lintang saja tidak menentukan iklim. Di kaki gunung, panas khatulistiwa mendukung hutan tropis dan lahan pertanian yang subur. Seiring bertambahnya ketinggian, suhu turun dengan cepat, menghasilkan zona bambu, padang semak, dan akhirnya lingkungan alpin di dekat puncak. Garis khatulistiwa memperkuat kontras ini karena ketinggian rendah mengalami kehangatan yang konsisten sepanjang tahun. Aktivitas biologis tetap tinggi, sementara puncaknya berada dalam rezim iklim yang sepenuhnya berbeda. Zonasi vertikal ekstrem yang terkompresi dalam jarak horizontal yang relatif kecil ini menjadikan Gunung Kenya sebagai laboratorium geografis. Ia menunjukkan bagaimana wilayah khatulistiwa dapat menampung beberapa gradien lingkungan paling dramatis di planet ini. Semuanya didorong oleh interaksi antara lintang dan ketinggian. 22. Sungai yang menolak musim, persilangan ganda Sungai Kongo. Sungai Kongo unik di antara sungai-sungai besar dunia karena melintasi garis khatulistiwa 2 kali sepanjang alirannya. Jalur berliku ini menjaga sebagian besar sistem sungai tetap berada secara permanen di dalam sabuk hujan khatulistiwa. Akibatnya, Kongo mengalami variasi musiman permukaan air yang jauh lebih kecil dibandingkan sungai yang bergantung pada monsun atau pencairan salju. Hujan turun secara konsisten sepanjang tahun di seluruh cekungannya yang luas. Stabilitas ini telah membentuk geografi fisik dan sejarah manusia Afrika Tengah. Hutan hujan lebat tumbuh subur di sepanjang tepi sungai, dan ekosistem berevolusi tanpa tekanan musim kering ekstrem. Pengaruh garis khatulistiwa memastikan bahwa Sungai Kongo beroperasi sebagai sistem yang terus-menerus dan stabil, bukan musiman. Ini adalah contoh kuat bagaimana posisi khatulistiwa dapat menciptakan keteraturan dalam dunia alam yang sebaliknya dinamis. 21 jam cuaca harian Indonesia, kehidupan di bawah langit khatulistiwa. Di Indonesia khatulistiwa, cuaca mengikuti ritme yang begitu konsisten hingga terasa seperti jam alami. Pagi yang cerah berganti dengan awan yang cepat naik menjelang tengah hari, diikuti oleh hujan lebat pada sore atau malam hari. Pola ini didorong oleh masukan energi matahari yang konstan dari garis khatulistiwa yang memanaskan permukaan secara merata sepanjang tahun. Udara hangat naik hampir setiap hari, memicu konveksi dan badai. Dikelilingi oleh laut hangat, pulau-pulau Indonesia memperkuat proses ini. Kelembapan menguap dengan cepat dari permukaan laut, memberi makan awan yang menurunkan hujan di daratan. Seiring waktu, siklus tanpa henti ini telah mengukir lembah-lembah curam, memelihara hutan hujan lebat, dan menopang keanekaragaman hayati yang luar biasa. Indonesia menunjukkan bagaimana garis khatulistiwa tidak hanya memengaruhi rata-rata iklim, tetapi juga membentuk kehidupan sehari-hari, membentuk lanskap jam demi jam
alam alih-alih musim demi musim. 20. Sabuk hijau tak terputus interior Khatulistiwa Gabon. Gabon terletak tepat di garis Khatulistiwa dengan sebagian besar wilayah pedalamannya masih tertutup hutan hujan yang berkesinambungan. Tidak seperti banyak wilayah Khatulistiwa yang terfragmentasi oleh pertanian atau ekspansi perkotaan. Hutan Gabon membentang di dataran tinggi luas dengan relief yang relatif lembut. Garis Khatulistiwa menjamin suhu yang stabil dan curah hujan melimpah, mengurangi tekanan lingkungan dan memungkinkan ekosistem matang dalam jangka waktu panjang. Stabilitas ini menghasilkan hutan dengan struktur yang kompleks, spesies pohon berumur panjang, dan populasi satwa liar yang kaya. Dari sudut pandang geografis, Gabon mewakili ekspresi kondisi Khatulistiwa yang hampir ideal, energi matahari yang konsisten, kelembapan yang andal, dan gangguan musiman yang minimal. Ia menawarkan gambaran tentang seperti apa lanskap Khatulistiwa sebelum modifikasi manusia berskala besar di tempat lain. 19. Satu hutan hujan, dua belahan bumi, tepian Amazon Ekuador. Ekuador bagian timur terletak tepat di garis Khatulistiwa dalam cekungan Amazon Barat, menempatkan hutan hujannya secara bersamaan di belahan bumi utara dan selatan. Posisi ini menghasilkan kondisi lingkungan yang sangat stabil. Panjang siang hari hampir tidak berubah, suhu tetap konsisten, dan proses biologis beroperasi terus-menerus sepanjang tahun. Karena garis Khatulistiwa meminimalkan tekanan musiman, spesies dapat terspesialisasi secara intens, menghasilkan keanekaragaman hayati yang luar biasa dalam area yang relatif kecil. Sungai mengalir stabil, hutan beregenerasi dengan cepat, dan interaksi ekologi tetap aktif sepanjang tahun. Amazon Khatulistiwa Ekuador menunjukkan bagaimana garis Khatulistiwa memadatkan intensitas ekologis, menciptakan lanskap di mana kehidupan beroperasi pada efisiensi maksimum. 18. Khatulistiwa di bawah ombak, arus Pasifik di sekitar Kiribati. Di sekitar Kiribati, garis Khatulistiwa hampir seluruhnya melintasi laut terbuka, memengaruhi sistem laut lebih daripada bentang darat. Arus Khatulistiwa yang didorong oleh angin pasat dan rotasi bumi menggerakkan perairan permukaan hangat melintasi Pasifik. Arus ini membentuk distribusi nutrien, rute migrasi ikan, dan bahkan pola iklim global seperti El Niño dan La Niña. Meskipun pulau-pulau Kiribati kecil dan rendah, posisi Khatulistiwanya menempatkan mereka di jantung proses samudra ini. Garis Khatulistiwa di sini tak terlihat namun sangat kuat, mengatur pergerakan panas dan kehidupan melintasi jarak yang sangat luas. Kiribati menunjukkan bahwa geografi Khatulistiwa dapat bersifat dominan maritim, namun tidak kalah pentingnya. 17. Tanpa musim panas, tanpa musim dingin, waktu Khatulistiwa Sao Tome. Di Sao Tome, konsep musim seperti yang didefinisikan di wilayah beriklim sedang sama sekali tidak berlaku. Suhu tetap hampir konstan sepanjang tahun karena lokasi pulau yang Khatulistiwa. Alih-alih musim panas dan musim dingin, variasi utama berasal dari perubahan intensitas curah hujan yang dipengaruhi oleh angin dan topografi. Udara Khatulistiwa yang lembab naik melawan lereng vulkanik menghasilkan hujan lokal yang lebat yang memberi makan hutan lebat dan lembah yang dalam. Hal ini menciptakan mikroiklim tajam dalam jarak yang sangat pendek. Geografi Sao Tome menunjukkan bagaimana garis Khatulistiwa sepenuhnya menghilangkan musim suhu, menggantikannya dengan iklim yang hampir sepenuhnya dikendalikan oleh kelembapan dan medan. 16. Hutan, sabana, dan danau. Mosaik Khatulistiwa Uganda. Di Uganda, garis Khatulistiwa melintasi lanskap yang dibentuk oleh ketinggian dan air sama besarnya dengan lintang. Danau-danau besar termasuk Danau Victoria terletak dekat garis Khatulistiwa dan bertindak sebagai pengatur termal, memoderasi suhu, dan mendistribusikan kembali kelembapan. Dataran tinggi dan plato di sekitarnya menciptakan mosaik hutan, lahan basah, dan sabana. Alih-alih menghasilkan lingkungan yang seragam, garis Khatulistiwa memperkuat keragaman geografis Uganda. Perubahan kecil dalam ketinggian atau kedekatan dengan air menghasilkan ekosistem yang berbeda berdampingan. Uganda menunjukkan bahwa wilayah Khatulistiwa tidak monoton. Mereka seringkali termasuk lanskap paling beragam di bumi. 15. Tempat dua hutan besar hampir bertemu, Kolombia di persimpangan Khatulistiwa. Kolombia bagian selatan berada dekat garis Khatulistiwa di salah satu persimpangan geografis paling kompleks di planet ini. Di sini hutan hujan Amazon mendorong ke utara, sementara pegunungan Andes turun ke hutan dataran rendah, menciptakan zona transisi terkompresi yang hampir tak tertandingi di bumi. Garis Khatulistiwa memperkuat interaksi ini dengan memberikan energi matahari yang konstan, yang memicu penguapan, pembentukan
awan dan curah hujan lebat di kedua sistem secara bersamaan. Ketika udara hangat yang syarat kelembapan naik dari cekungan Amazon, ia bertabrakan dengan lereng timur Andes, menghasilkan hujan terus-menerus dan hutan awan yang lebat. Kondisi ini memungkinkan ekosistem bertumpuk secara vertikal dan horizontal dalam jarak yang sangat pendek. Dalam hitungan kilometer, lanskap berubah dari hutan hujan tropis ke hutan pegunungan hingga paramo dataran tinggi. Posisi Khatulistiwa Kolombia tidak menciptakan satu lingkungan dominan. Sebaliknya, ia bertindak sebagai penguat, meningkatkan tumpang tindih ekologi dan keanekaragaman hayati. Inilah salah satu alasan mengapa Kolombia termasuk negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di bumi meskipun ukurannya relatif kompak. 14. Ibu kota di dekat tengah dunia. Ketinggian Khatulistiwa Quito. Ibu kota Ekuador terletak tepat di selatan garis Khatulistiwa pada ketinggian hampir 2.850 meter di atas permukaan laut. Kombinasi lintang Khatulistiwa dan ketinggian tinggi ini menghasilkan iklim yang menentang ekspektasi. Suhu siang hari tetap sejuk sepanjang tahun, sementara malam hari dingin dan variasi musiman minimal. Garis Khatulistiwa menyediakan masukan energi matahari yang konsisten, tetapi ketinggian memoderasi dampaknya. Dari sudut pandang geografis, Quito menunjukkan bagaimana permukiman manusia beradaptasi dengan kondisi Khatulistiwa dengan memanfaatkan topografi. Kota ini berada di lembah Andes yang sempit yang dibentuk oleh aktivitas vulkanik, dikelilingi oleh lereng curam yang memengaruhi angin, curah hujan, dan distribusi suhu. Meskipun hampir tepat berada di garis Khatulistiwa, Quito terhindar dari panas menekan yang terkait dengan banyak kota Khatulistiwa. Lokasinya menyoroti tema berulang dalam geografi Khatulistiwa. Lintang menetapkan dasar, tetapi relief menentukan pengalaman hidup. 13. Khatulistiwa terpecah Indonesia, ribuan pulau, satu mesin iklim. Garis Khatulistiwa membelah jantung Indonesia, tetapi alih-alih melintasi satu daratan, ia menjalin melalui ribuan pulau yang tersebar di Asia Tenggara. Geografi terfragmentasi ini secara dramatis memperkuat proses Khatulistiwa. Laut hangat mendominasi lanskap, menyerap energi matahari di siang hari dan melepaskannya perlahan di malam hari, menstabilkan suhu dan memicu konveksi atmosfer yang konstan. Karena daratan dan laut begitu erat terjalin, Indonesia mengalami curah hujan paling intens di bumi. Udara lembab naik dengan cepat di atas pulau-pulau yang panas, membentuk sistem badai harian yang mengatur ulang iklim hampir setiap 24 jam. Selama waktu geologis, siklus tanpa henti ini telah membentuk lanskap vulkanik yang curam, memelihara hutan hujan lebat, dan menopang keanekaragaman hayati yang luar biasa. Posisi Khatulistiwa Indonesia tidak sekadar memengaruhi iklim, ia mengubah seluruh kepulauan menjadi satu mesin iklim yang saling terhubung. 12. Khatulistiwa melalui jantung Afrika, inti iklim air di Kongo. Di Republik Demokratik Kongo, garis Khatulistiwa membentang langsung melalui pusat negara, menambatkan salah satu wilayah Khatulistiwa kontinu terbesar di bumi. Posisi sentral ini menempatkan sebagian besar negara secara permanen di dalam zona udara hangat yang naik yang dikenal sebagai zona konvergensi intertropis. Akibatnya, curah hujan sering terjadi dan suhu tetap sangat stabil sepanjang tahun. Konsistensi iklim ini memungkinkan hutan hujan cekungan Kongo berkembang tanpa gangguan selama rentang waktu yang sangat lama. Sungai, tanah, dan ekosistem beroperasi tanpa guncangan musim kering yang berkepanjangan. Garis Khatulistiwa di sini berfungsi sebagai kekuatan penstabil, menciptakan prediktabilitas lingkungan yang membentuk segalanya mulai dari struktur hutan hingga mata pencaharian manusia. Sedikit wilayah yang menggambarkan peran garis Khatulistiwa sejelas Kongo Tengah, tempat lintang mengatur ritme seluruh lanskap. 11. Ketika Khatulistiwa melintasi laut terbuka Atlantik antara Afrika dan Amerika Selatan. Di antara Afrika dan Amerika Selatan, garis Khatulistiwa membentang melintasi Samudra Atlantik, membentuk zona kritis dalam sirkulasi samudra global. Di sini pemanasan matahari yang intens menghangatkan perairan permukaan, mendorong penguapan dan memberi makan konveksi atmosfer. Perairan Khatulistiwa ini membantu menggerakkan angin pasat dan memengaruhi sistem cuaca di berbagai benua. Garis Khatulistiwa juga menandai zona transisi antara arus laut utara dan selatan. Perbedaan halus dalam suhu dan salinitas membentuk ekosistem laut dan memengaruhi distribusi spesies ikan. Meskipun tak terlihat, sabuk laut Khatulistiwa ini memainkan peran besar dalam mengatur iklim bumi. Ia mengingatkan kita bahwa garis Khatulistiwa tidak terbatas pada daratan. Ia sama kuatnya di atas perairan terbuka, tempat ia membentuk sistem berskala planet. Ingat untuk berlangganan dan menyukai agar terus mempelajari
dari fakta-fakta menakjubkan tentang setiap bagian dari dunia kita yang luar biasa. 10. Garis yang membentuk sungai daerah aliran Pasifik Ekuador. Di Ekuador bagian barat, garis khatulistiwa memengaruhi bagaimana sungai terbentuk, mengalir, dan berinteraksi dengan Samudra Pasifik. Sungai-sungai pendek dan curam turun dengan cepat dari Andes menuju pantai, diberi makan oleh curah hujan khatulistiwa yang lebat. Karena sedikit variasi musiman dalam presipitasi, sungai-sungai ini mengalir sepanjang tahun, mengangkut sedimen dan nutrien langsung ke ekosistem pesisir. Aliran konstan ini mendukung hutan bakau, muara, dan perikanan produktif di sepanjang pantai Pasifik Ekuador. Garis khatulistiwa memastikan siklus air tetap aktif tanpa gangguan, memperkuat hubungan antara pegunungan, sungai, dan samudra. Geografi Ekuador menunjukkan bagaimana bahkan negara khatulistiwa kecil dapat menampung sistem yang sangat dinamis tempat lintang, relief, dan hidrologi bertemu. 9. Khatulistiwa Kenya yang bergerak, dataran tinggi, dan keseimbangan iklim. Saat garis khatulistiwa melintasi Kenya, ia melewati dataran tinggi alih-alih hutan hujan lebat. Ketinggian ini secara dramatis membentuk ulang kondisi khatulistiwa. Siang hari hangat namun tidak ekstrem. Malam hari sejuk dan curah hujan sering bersifat musiman alih-alih konstan. Garis khatulistiwa di sini berinteraksi dengan ketinggian untuk menghasilkan beberapa iklim paling nyaman di Afrika tropis. Keseimbangan ini menjadikan Kenya khatulistiwa sebagai pusat pertanian dan permukiman manusia. Tanaman yang akan kesulitan di panas khatulistiwa, dataran rendah tumbuh subur di dataran tinggi ini. Wilayah ini menunjukkan bahwa garis khatulistiwa tidak memaksakan satu hasil iklim tunggal. Sebaliknya, ia berinteraksi dengan geografi lokal untuk menciptakan beragam lingkungan. 8. Pulau di kedua sisi planet, identitas hemisfer Kiribati. Wilayah Kiribati membentang di sepanjang garis khatulistiwa di bentangan luas Samudra Pasifik, menempatkan pulau-pulaunya di kedua belahan bumi secara bersamaan. Tidak seperti negara benua, geografi Kiribati didominasi oleh perairan terbuka, ketinggian rendah, dan paparan langsung terhadap matahari khatulistiwa dan proses permukaan laut. Suhu tetap stabil sepanjang tahun, tetapi kurangnya ketinggian membuat pulau-pulau ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu laut dan permukaan laut. Garis khatulistiwa di sini mendefinisikan stabilitas iklim sekaligus kerentanan. Kiribati menggambarkan sisi geografi khatulistiwa yang jarang dibahas. Ketika lintang memberikan konsistensi, tetapi geografi menawarkan sedikit perlindungan. 7. Tempat gunung berapi bertemu khatulistiwa, tropis vertikal São Tomé. São Tomé menjulang tajam dari Samudra Atlantik hampir tepat di garis khatulistiwa, membentuk pulau vulkanik yang curam dengan perubahan ketinggian yang dramatis. Sinar matahari khatulistiwa memanaskan laut di sekitarnya, sementara udara lembab dipaksa naik oleh medan pulau yang terjal. Proses ini menciptakan hujan intens di lereng yang menghadap angin dan hutan tropis lebat yang memanjat ribuan meter di atas permukaan laut. Dalam area kecil, São Tomé mengandung dataran pantai, hutan awan, dan lingkungan dataran tinggi yang lebih sejuk. Garis khatulistiwa meningkatkan kompleksitas vertikal ini dengan memastikan masukan energi yang konstan. Pulau ini menunjukkan bagaimana wilayah khatulistiwa dapat menghasilkan keragaman geografis yang ekstrim bahkan dalam skala yang sangat kecil. 6. Khatulistiwa sebagai pembagi global, belahan bumi, iklim, dan persepsi. Pada tingkat paling mendasar, garis khatulistiwa membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan. Tetapi di wilayah khatulistiwa, pembagian ini lebih bersifat konseptual daripada praktis. Negara-negara seperti Brasil, Indonesia, dan Uganda berada di kedua belahan bumi sekaligus, mengalami kondisi iklim yang hampir identik di kedua sisi garis. Hal ini menantang cara manusia secara tradisional memandang geografi, musim, belahan bumi, dan asumsi arah kehilangan maknanya di dekat khatulistiwa. Sebaliknya, iklim ditentukan oleh sudut matahari, curah hujan, dan medan lokal. Garis khatulistiwa bukanlah batas yang memisahkan, melainkan zona yang menyatu, menstabilkan, dan menghubungkan bagian-bagian besar planet ini. 5. Garis yang menciptakan kehidupan. Mengapa keanekaragaman hayati memuncak di khatulistiwa? Salah satu realitas geografis paling mendalam dari garis khatulistiwa adalah hubungannya langsung dengan keanekaragaman hayati global. Di wilayah khatulistiwa Brasil, Kolombia, Indonesia, dan cekungan Kongo, kehidupan mencapai tingkat kompleksitas dan kelimpahan yang tak tertandingi di tempat lain di bumi. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari stabilitas geografis jangka panjang.
Di dekat khatulistiwa, suhu tetap hangat sepanjang tahun, panjang siang hari sangat sedikit berubah, dan ekosistem terhindar dari riset biologis yang disebabkan oleh musim dingin yang keras atau ayunan musiman ekstrim. Stabilitas ini memungkinkan spesies untuk berspesialisasi alih-alih beradaptasi secara defensif. Tumbuhan dapat tumbuh terus-menerus, serangga dapat bereproduksi sepanjang tahun, dan hewan dapat menempati ceruk ekologi yang sangat sempit. Selama jutaan tahun, hal ini menghasilkan diversifikasi yang eksplosif. 1 hektar hutan hujan khatulistiwa dapat mengandung lebih banyak spesies pohon daripada seluruh negara di wilayah beriklim sedang. Garis khatulistiwa tidak sekadar mendukung kehidupan, ia mempercepat evolusi itu sendiri dengan menghilangkan gangguan lingkungan. Dalam pengertian ini, geografi khatulistiwa bertindak sebagai inkubator biologis, terus-menerus menghasilkan bentuk kehidupan baru dengan kecepatan yang tak tertandingi. 4. Ketika pegunungan menantang lintang, salju di khatulistiwa. Garis khatulistiwa sering dibayangkan seragam panas, namun beberapa lanskapnya yang paling dramatis justru membeku. Di Ekuador dan Kenya, garis khatulistiwa melintasi pengangkatan vulkanik dan tektonik besar yang menjulang cukup tinggi untuk sepenuhnya mengesampingkan lintang. Di gunung berapi Andes Ekuador dan di gunung Kenya, suhu turun tajam seiring ketinggian, memungkinkan gletser dan ladang salju permanen ada hampir tepat di garis tengah bumi. Hal ini menciptakan salah satu kontras paling mencolok dalam geografi. Hutan hujan tropis di kaki gunung dan puncak es di atasnya dipisahkan hanya oleh beberapa kilometer vertikal. Kondisi ini menghasilkan sistem hidrologi unik di mana gletser khatulistiwa memberi makan sungai yang menopang hutan dataran rendah dan permukiman manusia. Kehadiran salju di khatulistiwa adalah pengingat bahwa lintang menetapkan aturan, tetapi ketinggian dapat menulis ulang semuanya. Sedikit tempat di bumi yang menunjukkan kompleksitas berlapis geografi sejelas pegunungan khatulistiwa. Khatulistiwa SATS, mesin iklim, menggerakkan atmosfer planet. Dari perspektif planet, garis khatulistiwa adalah mesin utama pergerakan atmosfer bumi. Pemanasan matahari yang intens menyebabkan udara hangat naik secara konsisten di sepanjang sabuk khatulistiwa, menciptakan zona tekanan rendah yang menggerakkan sistem angin global. Udara yang naik ini akhirnya bergerak menuju lintang yang lebih tinggi sebelum turun kembali, membentuk sel sirkulasi yang memengaruhi pola cuaca di seluruh planet. Negara-negara yang dilintasi garis khatulistiwa berada di jantung sistem ini. Curah hujan di Amazon, badai di Indonesia, dan pola monsun jauh melampaui wilayah tropis, semuanya terkait dengan transfer energi khatulistiwa. Tanpa masukan panas konstan dari garis khatulistiwa, sirkulasi global akan melemah secara dramatis, mengubah iklim dari Eropa hingga Amerika Utara. Garis khatulistiwa bukan sekadar garis di peta, ia adalah tulang punggung termal sistem iklim bumi. Secara diam-diam mengatur kondisi bagi miliaran orang yang tinggal jauh darinya. Satu garis, dua dunia. Negara di kedua belahan bumi. Beberapa negara khatulistiwa, termasuk Brasil, Indonesia, dan Uganda, berada secara bersamaan di belahan bumi utara dan selatan. Realitas geografis ini menantang cara belahan bumi biasanya dipahami. Di negara-negara ini, melintasi dari satu belahan bumi ke belahan lainnya mungkin hanya melibatkan melangkah melewati garis yang tak bertanda, tanpa perubahan nyata dalam iklim, vegetasi, atau panjang siang hari. Keberadaan di dua belahan bumi ini menyoroti sifat artifisial dari banyak pembagian geografis. Sementara belahan bumi sangat penting di lintang yang lebih tinggi, di dekat khatulistiwa pengaruhnya memudar. Yang tersisa adalah pengalaman lingkungan yang terpadu, yang jauh lebih dibentuk oleh curah hujan, ketinggian, dan kedekatan dengan samudra daripada oleh sisi planet mana yang ditempati. Garis khatulistiwa melarutkan batas alih-alih menegakkannya, mengingatkan kita bahwa geografi seringkali lebih berkesinambungan daripada kategoris. 1. Garis imajiner paling kuat di bumi. Garis khatulistiwa bersifat imajiner, namun dampaknya sangat nyata. Ia membentuk iklim, mengatur ekosistem, mengarahkan arus samudra, menggerakkan sirkulasi atmosfer, dan memengaruhi tempat kehidupan berkembang paling intens. Di seluruh hutan hujan, pegunungan, pulau, dan samudra, garis khatulistiwa bertindak sebagai kekuatan penstabil, memberikan energi yang konsisten yang menopang beberapa sistem paling kompleks di planet ini. Yang membuat garis khatulistiwa unik bukan hanya apa yang ia bagi, tetapi apa yang ia hubungkan. Ia menghubungkan benua melalui iklim, samudra melalui arus, dan ekosistem melalui ritme lingkungan bersama. Wilayah-wilayah yang dilintasinya tidak didefinisikan oleh ekstrim panas semata, tetapi oleh keseimbangan, kesinambungan, dan interaksi. Pada akhirnya, garis khatulistiwa jauh lebih dari sekadar referensi geografis. Ia adalah salah satu prinsip pengorganisasian paling mendasar
dasar dari bumi itu sendiri. Setelah mempelajari 35 fakta tentang wilayah-wilayah yang dilintasi garis khatulistiwa ini, beritahu kami mana yang paling kamu sukai atau mana yang paling mengejutkanmu. Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar dan mari kita lihat berapa banyak dari kita yang memilih fakta yang sama. Dan berbicara tentang memilih, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menonton video di bawah ini. Dengan begitu, kamu akan menjadi ahli geografi sejati. Namun sebelum pergi, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video.